Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan krisis yang pernah dialami oleh Indonesia, yaitu dua krisis yang akan kita bahas. Ya, krisis yang pertama adalah krisis tahun 1998 yang lebih kita kenal dengan krisis moneter, dan yang kedua adalah krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008. Di sini kita akan bahas krisis itu bagaimana terjadinya di Indonesia dan sumbernya berasal dari mana. Kemudian bagaimana cara pemulihan dari setelah terkena krisis, dan yang terakhir adalah ketika selesai pada masa pemulihan tersebut, bagaimana standar hidup yang terjadi, apakah mengalami peningkatan dari setelah krisis atau sebaliknya ketika pasca krisis malah mengalami penurunan dan sulit untuk meningkatkan taraf hidup yang terjadi di Indonesia. Pembahasan krisis kita akan mulai dari krisis yang pertama, yaitu krisis yang terjadi pada tahun 1998. Di krisis ini nanti juga yang menimbulkan masa reformasi, di mana pada krisis 1998 yaitu terjadi pergantian presiden, juga munculnya pergantian rezim yang semula Orde Baru berubah menjadi zaman atau masa reformasi. Penyebab krisis 1998 setidaknya ada 5 hal yang menyebabkan kenapa waktu itu terjadi krisis. Krisis 1998 itu awal mulanya adalah terjadi di Thailand. Pada saat itu mata uang baht itu mengalami penurunan, ya, sehingga mengakibatkan banyak aliran modal yang sebelumnya banyak masuk ke Asia. Ketika Thailand mengalami penurunan nilai mata uang yang signifikan, kemudian diikuti dengan negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia, maka yang semula pada saat itu Asia memiliki banyak sekali modal asing yang masuk, tapi pada saat itu mulai terguncang mata uangnya, maka secara singkat, ya, beramai-ramai banyak para investor yang semula menanamkan modal di Asia, salah satunya di Indonesia, maka dengan cepat menarik kembali modalnya, sehingga pada saat itu bisa kita katakan terjadi penarikan modal secara besar-besaran. Kemudian banyak mata uang yang mengalami penurunan nilai. Pada saat itu yang kita sebut dengan krisis moneter. Ketika kita berbicara Indonesia, penyebab krisis 1998 ada 5. Yang pertama adalah di situ dikatakan mata uang rupiah itu mengalami pelemahan, dan pelemahannya cukup signifikan, ya. Dan itu sebenarnya pelemahan itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Hanya saja bedanya dengan tahun 1998, pada saat itu mungkin 1 rupiah awalnya masih 2000, kemudian rupiah mengalami pelemahan dan tergerus oleh dolar hingga pada saat itu sampai 1 rupiah mencapai 18.000. Penurunan yang tajam ini yang menyebabkan perekonomian Indonesia kolaps dan sistem keuangannya hancur berantakan, dan yang menyebabkan akhirnya menjadikan krisis di tahun 1998. Kemudian selain mata uang rupiah yang mengalami pelemahan, ya, penyebab lainnya adalah ketika kita berbicara terkait hutang, ya. Seperti yang dikatakan di awal tadi, ketika kita berbicara krisis yang terjadi di Asia, itu sebenarnya awalnya adalah banyak sekali investasi yang masuk ke Asia. Tetapi ketika mata uang yang terdapat di Asia itu mengalami degradasi atau penurunan, ya, maka
para investor tentu saja enggan untuk melakukan penanaman modal katakanlah yang ada di Indonesia. Padahal di saat yang bersamaan pembangunan sudah mulai berjalan. Ketika modal ditarik, berarti investasi tidak ada, mau tidak mau sebagian besar pembangunan harus tetap berjalan. Nah, untuk membiayai itu tentu saja dengan cara hutang. Nah, sehingga bisa kita katakan supaya pertumbuhan investasinya itu bisa diredam, salah satu caranya adalah pembiayaan pembangunan itu menggunakan hutang. Nah, permasalahannya adalah memperbanyak hutang di saat mata uangnya melemah itu akan menyebabkan hutangnya akan bertambah atau bertumpuk 2 kali atau bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian selain mata uang yang melemah, kemudian hutang luar negeri yang terus meningkat, penyebab yang ketiga adalah ketika kita berbicara terkait dengan sektor keuangan, yaitu adalah perbankan. Nah, pada saat yang bersamaan, ya, lembaga keuangan yang ada di Indonesia mengalami kekurangan likuiditas. Nah, bisa kita katakan yang dikatakan kekurangan likuiditas artinya bank tidak bisa membayar hutang jangka pendeknya. Nah, bisa kita ketahui bersama bahwa ketika bank memperoleh modal, memperoleh uang dari pihak ketiga, ada banyak cara bank itu menyalurkan atau memutar modal yang sudah mereka dapat. Bisa disalurkan lewat kredit, bisa disalurkan lewat pembelian surat-surat berharga. Nah, ketika disalurkan katakanlah kedua hal itu, harapannya adalah bank memperoleh keuntungan dari pembelian surat berharga atau dari penyaluran kredit. Akan tetapi ada permasalahan ketika menyalurkan kredit. Pada saat itu katakanlah suku bunga mulai mengalami kenaikan, secara otomatis orang yang meminjam uang di bank, orang yang meminjam atau melakukan aktivitas kredit harus membayar bunga jauh lebih besar daripada sebelumnya. Nah, ketika membayar bunga jauh lebih besar daripada sebelumnya, di saat nilai uang rupiah mengalami penurunan, maka itu akan menjadi beban bagi setiap para peminjam yang melakukan aktivitas pinjaman di bank, sehingga banyak yang namanya kredit macet. Kemudian di sisi lainnya, karena mulai terjadi krisis, ya, para investor mulai menarik modalnya, menarik dananya, sehingga pada saat yang bersamaan juga para penabung juga melakukan bank run. Artinya banyak para penabung secara serentak dalam jumlah yang besar mulai mengambil uang tabungannya semuanya. Di saat yang bersamaan mulai terjadi kredit macet, artinya orang yang ingin menarik uang di bank, orang yang semula menabung, orang yang semula melakukan saving di bank, kemudian ingin menarik uangnya semuanya, apalagi dalam jumlah yang besar, tentu saja bank akan kesulitan karena uang yang semula disimpan itu sudah digunakan untuk aktivitas kredit dan kreditnya mengalami macet. Belum lagi ketika berhubungan dengan obligasi, modal yang sebelumnya didapat oleh bank digunakan untuk membeli surat berharga. Kita ketahui bersama surat berharga itu tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu, apalagi ketika nilainya jatuh, maka ketika bank mencoba mencairkan tentu akan mengalami kerugian. Akibatnya adalah kondisi perbankan mengalami kolaps. Kolapsnya lembaga keuangan perbankan ini itu juga menjadi cikal bakal penyebab krisis 1998. Kemudian yang keempat itu adalah ketika kita bicara terkait dengan kelangkaan barang pokok. Nah, di Indonesia pada saat itu barang-barang pokok seperti beras salah satunya mengalami kelangkaan. Nah, ketika barang-barang mengalami kelangkaan, tentu saja nilainya pasti akan jauh lebih mahal. Nah, ketika nilainya jauh lebih mahal, tentu saja masyarakat ya nantinya akan mengalami kesulitan dalam membeli barang-barang kebutuhan pokok tersebut. Nah, itu juga menjadi
penyebab dari krisis 1998, dan yang terakhir adalah penyebab dari krisis 1998 yang terjadi di Indonesia adalah adanya tekanan politik. Pada saat itu kita ketahui bersama bahwa banyak sekali dari golongan mahasiswa itu menginginkan adanya perubahan rezim, adanya perubahan pemerintah. Maka politik negara kita mengalami kekacauan, di mana pada saat itu mahasiswa menginginkan Pak Soeharto turun dan mahasiswa menginginkan pergantian rezim. Mereka sudah tidak menginginkan rezim Orde Baru, dan akhirnya pada saat itu juga tergantikan, Orde Baru digantikan dengan rezim yang sekarang kita kenal dengan reformasi. Nah, setidaknya ada 5 penyebab dari krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Ketika terjadi krisis di tahun 1998, tentu saja akan ada dampak yang dirasakan oleh Indonesia saat itu. Setidaknya ada 6 dampak yang dirasa. Yang pertama adalah banyak perusahaan yang bangkrut pada tahun 1998. Ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa perusahaan itu bangkrut. Yang pertama adalah mereka kesulitan untuk melakukan aktivitas produksi. Kenapa mereka mengalami kesulitan melakukan aktivitas produksi seperti yang dikatakan sebelumnya atau yang sudah nampak di sini? Pada krisis 1998 itu barang-barang itu langka. Kenapa barang-barang itu langka? Ya karena harga bahan pokok, harga bahan-bahan yang langka itu menyebabkan harga bahan-bahan pokok menjadi naik. Nah, ketika harga barang-bahan atau faktor-faktor produksi menjadi naik, ya tentu saja perusahaan-perusahaan harus menjual dengan harga yang jauh semakin tinggi. Sementara pada saat yang bersamaan juga masyarakat mengalami degradasi, penurunan daya beli, sehingga semakin tinggi harga yang nantinya dikenakan oleh perusahaan, maka barang itu tidak akan terjual. Nah, itu yang menyebabkan kenapa banyak perusahaan bangkrut pada tahun 1998, karena biaya untuk memproduksi barang-barang itu tinggi, sedangkan ketika berhasil memproduksi barang yang ada di pasar itu tidak serta-merta direspon oleh konsumen dengan cara membeli barang-barang tersebut, sehingga mengakibatkan perusahaan-perusahaan bangkrut. Kemudian yang kedua, kenapa perusahaan-perusahaan itu bangkrut? Karena tadi banyak investor yang mencoba untuk menarik dana yang sebelumnya mereka tanam di suatu negara atau di suatu perusahaan. Dengan ditariknya investasi oleh para investor, jelas perusahaan akan kesulitan pendanaan. Nah, ketika kesulitan pendanaan, tentu saja untuk melakukan proses produksi, untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang ada sebelumnya, untuk melakukan pemekaran perusahaannya tentu pasti akan terganggu, sehingga itu yang menyebabkan kenapa banyak perusahaan bangkrut. Kemudian yang kedua, ya, kita akan melihat dampak krisis 1998 itu dari sektor perbankan. Sektor perbankan mengalami yang namanya kredit macet, sehingga pada saat itu kita banyak mengenal bank-bank yang ada di Indonesia itu tutup karena mereka dianggap tidak bisa memenuhi hutang jangka pendeknya atau tidak bisa memenuhi likuiditasnya karena adanya yang namanya kredit macet tadi. Nah, kemudian yang ketiga dampaknya adalah harga bahan pokok itu menjadi naik karena barangnya seperti tadi dikatakan barangnya menjadi langka. Maka sesuai dengan teorinya permintaan, ketika barangnya langka maka harga-harga bahan-bahan itu akan menjadi naik nantinya. Nah, kemudian dampak krisis yang keempat itu bisa dikatakan adalah hilangnya kepercayaan negara asing. Nah, pada saat krisis itu tidak hanya Indonesia yang kehilangan kepercayaan
oleh para investor-investor asing. Tetapi ketika kita berbicara negara-negara Asia lainnya juga sifatnya sama. Kenapa? Karena hampir semua negara Asia mengalami penurunan nilai mata uang. Sehingga ketika nilai mata uangnya turun, kita bisa katakan berarti negaranya iklim investasinya buruk, karena untuk mendapatkan keuntungan di negara tersebut itu menjadi semakin kecil karena bisa dikatakan negaranya krisis, mata uangnya rendah, sehingga tidak akan menarik minat seseorang untuk melakukan investasi, sehingga banyak investor asing itu menarik modalnya. Kemudian hal ini diperburuk dengan adanya kerusuhan dan demo. Kerusuhan dan demo ini lebih identik dengan aktivitas massa pada saat itu, katakanlah mulai menentang pemerintahan, rezim pemerintahan pada saat itu. Dan yang terakhir adalah akibat adanya kerusuhan atau demo muncul yang namanya penjarahan. Kondisi keamanan di negara kita saat itu akan terganggu. Kemudian ada isu rasisme di mana etnis Tionghoa pada saat itu akan mengalami tekanan cukup dalam pada saat krisis 1998. Itu yang kita sebut dengan isu rasisme. Kemudian bagaimana cara memulihkan atau cara memperbaiki atau cara mengembalikan aktivitas perekonomian pada saat terjadi krisis 1998. Nah, di sini kita akan coba bahas apa yang dilakukan Indonesia untuk bangkit atau pulih dari krisis tersebut. Yang dilakukan secara garis besarnya untuk mengembalikan perekonomian Indonesia pada saat itu ada dua. Yang pertama adalah perbaikan sistem perbankan. Nah, waktu itu ketika terjadi perpindahan kepemimpinan dari Soeharto menuju B.J. Habibie pada saat itu, sistem perbankan yang ada di Indonesia mulai mengalami perombakan total. Nah, salah satunya adalah ketika kita bicara bank sentral dengan pemerintah itu mulai diadakan perpisahan, artinya pemerintah itu akan difokuskan lebih kepada kebijakan fiskal, kemudian bank sentral itu lebih kepada kebijakan yang sifatnya moneter, dan antara bank sentral, Bank Indonesia dan pemerintah itu terpisah, artinya bank sentral bersifat independen. Mereka bebas melakukan aktivitas kebijakan yang independen tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Nah, sebelumnya kita akan mengatakan bank sentral itu tidak bisa independen, artinya mereka harus ada koordinasi dan persetujuan dari pemerintah ketika membuat sebuah kebijakan. Nah, pada saat itu di tahun 1998 mulai dipisah, artinya Bank Indonesia diberi kewenangan untuk menjadi lembaga independen dalam menentukan kebijakan berupa kebijakan moneter. Kemudian pada saat krisis juga kita bisa ketahui bahwa hutang Indonesia mengalami penumpukan yang cukup signifikan. Nah, sehingga utang itu akan memberatkan ketika kita berbicara porsi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Maka perlu ada yang namanya restrukturisasi utang swasta. Ya, jadi yang menyebabkan perekonomian Indonesia saat itu semakin jatuh adalah tingginya hutang swasta. Supaya hutang ini tidak menjadi beban yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi bangsa, maka ada restrukturisasi, artinya ketika ada hutang yang harus dibayar yang jatuh temponya cukup dekat, itu berusaha untuk diatur ulang pembayaran jatuh temponya, sehingga perusahaan atau negara tidak dipusingkan untuk membayar atau melunasi cicilan hutang dalam waktu dekat, tetapi masih diberi nafas untuk melakukan aktivitas produksi karena ada yang namanya restrukturisasi, yaitu perpanjangan atau pembaruan kontrak hutang swasta.
ketika bank sentral itu memiliki kewenangan yang independen, artinya mereka bisa menetapkan kebijakan mereka sendiri, maka ini adalah salah satu cara yang dilakukan Bank Indonesia untuk melepaskan Indonesia dari krisis. Nah, di situ bisa kita lihat kebijakannya dimulai dari 1 November 97 ya sampai dengan 4 Juni 98. Yang kebijakan pertama dilakukan adalah pada saat krisis 98 itu kita ketahui bersama banyak bank yang tidak sehat karena mereka tidak bisa melakukan pembayaran likuiditas, pembayaran hutang jangka pendek, dan banyak kredit macet. Akhirnya ada beberapa perbankan pada saat itu melalui kebijakan bank sentral melakukan pencabutan izin usaha 16 bank pada saat itu. Nah, karena pada tahun 97-98 untuk mendirikan sebuah bank sebelum terjadinya krisis itu cukup mudah, syarat-syarat diperlonggar. Akibatnya apa? Dengan mudahnya seseorang bisa membuat atau mendirikan lembaga perbankan. Permasalahannya adalah tidak semua lembaga perbankan yang didirikan itu sebenarnya dianggap memiliki syarat yang cukup. Ya, banyak syarat-syarat yang diperlonggar. Akibatnya apa? Pada saat krisis akhirnya bank-bank yang semula berdiri banyak yang kolaps. Nah, sehingga pada 1 November 97 itu Bank Sentral mencabut 16 bank. Izin usahanya dicabut, artinya bank tersebut tidak bisa beroperasi. Kemudian tanggal 26 Januari 98 itu ada yang namanya penerapan program penjaminan pemerintah. Nah, jadi di sini pemerintah mulai turun ya melalui bank sentral bagaimana caranya melakukan penyehatan kepada bank-bank yang ada dan melakukan penjaminan kepada nasabah yang semula khawatir terhadap uang yang nantinya sudah mereka tabung itu tidak bisa kembali. Kemudian di akhir 98 ya ada kebijakan yang disebut dengan identifikasi bank-bank berdasarkan kriteria rekapitulasi. Nah, dari sini di akhir 98 Bank Sentral itu mulai bisa menetapkan mana bank yang dikategorikan sehat, dikatakan kurang sehat ataupun sakit. Nah, sudah diidentifikasi. Nah, kemudian pada tanggal 26 Januari 98 dibentuklah Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Jadi ketika bank itu dikategorikan kurang sehat ataupun sakit, maka akan ada badan yang membuat atau menjadikan bank-bank yang kurang sehat atau sakit tersebut diberikan katakanlah bailout atau bantuan yang menyebabkan atau yang mengharapkan nanti banknya kembali sehat. Kemudian di tahun 98 pengambil alihan bank-bank oleh pemerintah. Nah, di tahun Mei di bulan Mei 1998 pemerintah melakukan pengambil alihan bank-bank. Ada bank-bank yang mereka lebur, ada bank-bank yang diakuisisi, ya, artinya ada bank-bank kecil yang mereka coba merger ya menjadi satu bank besar supaya modalnya menjadi kuat, tapi ada sebagian lagi yang bank-bank tersebut diakuisisi oleh pemerintah. Kemudian di Mei dan Agustus 98 ya ada pembekuan operasional sejumlah bank. Ya, jadi di Mei dan Agustus itu bagi bank-bank yang dinyatakan tidak sehat, maka ada yang namanya pembekuan operasional. Bank sudah tidak boleh diizinkan untuk melakukan aktivitas operasi. 13 Maret 1998 ya 99 itu di situ dikatakan penghentian kegiatan usaha tertentu bank-bank.
Nah, semula bank itu memiliki banyak usaha dalam mengelola pendanaannya, tetapi dengan adanya dibentuknya Badan Penyihatan Perbankan Nasional, mulai diatur aktivitas bank itu harusnya seperti apa, dan aktivitas yang riskan itu berusaha untuk dihentikan. Nah, tapi aktivitas yang memiliki resiko rendah atau bahkan tidak berisiko boleh tetap dilanjutkan. Nah, pada 4 Juni 98 itu terjadi kesepakatan Frankfurt untuk restrukturisasi utang swasta. Jadi seperti yang dikatakan tadi di slide sebelumnya, ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana mengatasi kredit macet, permasalahan perbankan yang ada di masing-masing lembaga keuangan. Ketika semuanya itu beres, baru ada yang namanya tahapan yang kedua. Setelah lembaga keuangan di Indonesia beres, tahapan yang kedua adalah berusaha merestrukturisasi utang-utang swasta yang cukup membengkak pada saat itu. Ya, katakanlah mengadakan penjadwalan ulang, dilamakan masa pembayaran atau pelunasannya, kontrak ulang dan segala macamnya. Itu yang kita sebut dengan restrukturisasi utang swasta. Pada saat terjadinya krisis moneter pada saat 98 itu juga nantinya itu yang melandasi terbentuknya atau perpindahannya era di mana yang sebelumnya Orde Baru berkuasa itu digantikan dengan era reformasi. Nah, di sini kita akan membahas secara singkat latar belakang dari gerakan reformasi itu. Sebenarnya gerakan reformasi ini timbul akibat ketidakpuasan dari pemerintah rezim Orde Baru. Nah, pemerintah Orde Baru yang berkuasa di Indonesia cukup lama, yaitu 32 tahun ya. Waktu yang sangat lama untuk periode kepemimpinan ini. Awalnya Orde Baru itu dianggap berhasil, tingkat pertumbuhan ekonomi katakanlah melesat cukup tinggi, kemudian stabil. Tetapi dalam perjalannya waktu ternyata ada dampak negatif yang ditimbulkan di rezim Orde Baru tersebut. Katakanlah ketika kita berbicara kebijakan-kebijakan yang ada, ya, kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Orde Baru dianggap pada saat itu tidak sesuai lagi diterapkan. Kemudian ketika dilihat dari sisi pembangunan, ternyata ketika kita berbicara Orde Baru, pembangunan itu tidak merata. Artinya pembangunan hanya berpusat di Jawa pada saat itu. Padahal ketika dilihat sumber dari devisa terbesar pada saat itu yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat tajam itu didapat dari devisa-devisa yang dihasilkan katakanlah oleh Riau, Kalimantan, dan Papua. Akan tetapi ketika kita berbicara tingkat kemiskinan, ternyata Kalimantan Timur, Papua, sama Riau itu memiliki tingkat kemiskinan yang parah. Ini kan cukup berbanding terbalik. Harusnya negara-negara penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia, provinsi-provinsi yang menyumbang devisa terbesar untuk Indonesia harusnya memiliki tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang rendah, tapi ini agak bertentangan. Nah, kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru mungkin fokus kepada pertumbuhan, tapi pertumbuhannya dianggap tidak merata, katakanlah hanya di Pulau Jawa. Di samping itu ya, ternyata budaya korupsi di kalangan pejabat Orde Baru itu cukup kental, cukup banyak. Nah, itu yang menyebabkan katakanlah masyarakat geram terhadap rezim Orde Baru pada saat itu. Kemudian itu selain terkait dengan pembangunan, kemudian kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, kemudian tingkat korupsi yang cukup tinggi, pelaksanaan kebijakan politik yang otoriter itu sudah mulai tidak disuka pada tahun 98 ya, puncaknya di tahun 98. Nah,
Kebijakan Orde Baru adalah kebijakan yang biasanya dianggap cenderung otoriter dan sentralistik, artinya berdasarkan sistem komando. Setiap daerah, setiap provinsi yang ada di Indonesia itu nantinya pusat kebijakannya itu bersumber dari ibu kota, itu yang kita sebut dengan sentralistik, sehingga daerah tidak bisa diberi kebebasan untuk katakanlah melakukan manuver-manuver tertentu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsinya. Itu yang menjadi permasalahan, sehingga ruang demokrasi, kebebasan masyarakat ketika kita menggunakan sistem otoriter dan sentralistik itu cenderung terbelenggu nantinya. Itu yang menyebabkan kenapa harus ada gerakan reformasi, di mana pada saat itu masyarakat dan mahasiswa itu menginginkan kebebasan berpendapat. Dampak-dampak negatif yang sudah kita kemukakan tadi akhirnya mendorong rakyat untuk melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat menginginkan adanya kebebasan berpendapat, kemudian ada ruang-ruang demokrasi, kemudian tidak bersifat sentralistik lagi tapi desentralistik harapannya, desentralisasi harapannya, maka timbul gerakan yang namanya gerakan reformasi. Kemudian di sini kita akan memperlihatkan bagaimana perkembangan Indonesia pada masa reformasi. Apakah jauh lebih bagus daripada masa Orde Baru atau sebaliknya semakin perekonomiannya semakin turun jika dibandingkan masa Orde Baru. Pada masa reformasi ini dimulai pada pemerintahan B.J. Habibie. Nah, ternyata pada masa pemerintahan B.J. Habibie, pemerintah itu berhasil menaikkan nilai rupiah yang semula sempat jatuh dari krisis moneter, di mana rupiah sampai 18-19 ribu pada saat itu. Nah, pada masa pemerintahan Habibie, ternyata Habibie berhasil mengapresiasi rupiah terhadap dolar pada saat itu sampai dengan 6.700. Nah, ini cukup menjadi apresiasi yang cukup tinggi, cukup berharga pada saat itu. Bahkan ketika kita coba sandingkan pada saat sekarang, mungkin pemerintahan B.J. Habibie cukup sukses. Sekarang mungkin satu rupiah itu ada di kisaran katakanlah 12 sampai 14 ribu. Tetapi pada zaman B.J. Habibie sanggup membuat rupiah itu menjadi 6.700. Apa saja kebijakan yang dilakukan katakanlah oleh Habibie sehingga katakanlah perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, kemudian nilai tukar Indonesia mulai terapresiasi. Setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan hutang yang dimiliki negara. Akibat adanya krisis moneter, Habibie melakukan kerjasama dengan IMF untuk membantu proses pemulihan ekonomi. Itu yang dilakukan oleh Habibie. Kemudian yang kedua, Habibie mulai memisahkan seperti yang kita katakan sebelumnya. Sebelumnya Bank Indonesia itu pembuat kebijakannya adalah tergantung dari pemerintah. Tetapi pada masa Habibie itu Bank Sentral dibuat menjadi lembaga yang independen dan hanya fokus mengurusi perekonomian saja. Nah, kemudian yang ketiga, Habibie pada saat itu melikuidasi, menghentikan izin operasi, mencabut bank-bank yang dianggap bermasalah. Dan yang keempat, Habibie mampu menaikkan nilai tukar rupiah terhadap Amerika di bawah 10.000. Itu merupakan rekor yang cukup bagus. Bahkan sekarang pun masih belum ada yang bisa melakukan kenaikan nilai rupiah terhadap dolar di bawah 10.000, masih belum ada semenjak adanya krisis selain Habibie.
Kemudian membentuk lembaga pemantau atau penyelesaian masalah utang luar negeri. Nah, setidaknya ada 5 hal ini yang menyebabkan katakanlah Habibie mampu membuat Indonesia keluar dari yang namanya krisis moneter pada saat itu. Setelah Habibie tidak lagi menjabat pada saat itu, kemudian tonggak pemerintahan Indonesia beralih kepada Abdurrahman Wahid. Nah, bagaimana kondisi reformasi pada zaman Abdurrahman Wahid atau lebih kita kenal dengan Gus Dur, ya. Ketika kita lihat secara keseluruhan, maka kita akan mengatakan kondisi ekonomi Indonesia itu ada perbaikan, ya. Jadi dari Habibie ke Gus Dur mengalami kenaikan dari kondisi ekonomi secara makro. Tetapi kalau dilihat dari sektor keuangan, ya sebenarnya pada pemerintahnya Gus Dur itu rupiah mengalami pelemahan kembali. Yang semula rupiah terapresiasi di zamannya Habibie karena saat itu $1 hanya sekitar 6.000 sampai 7.000, tetapi di Gus Dur tepatnya pada bulan April 2001 rupiah mengalami pelemahan. Rupiah berada di atas 10.000, artinya $1 itu 12.000, sehingga rupiah mengalami pelemahan. Akibatnya apa? Ketika rupiah mengalami pelemahan, yang semula perekonomian itu menunjukkan tren kenaikan, ya, menunjukkan perbaikan karena di April 2001 mengalami penurunan rupiahnya, maka akan berdampak pada pemulihan perekonomian nasional menjadi terhambat, ya. Aktivitas pemulihan usaha pemulihan perekonomian nasional jadi terhambat. Apa penyebabnya? Karena nilai uang pada saat itu, ya, terhadap dolar mengalami depresiasi. Itu adalah kondisi ekonomi pada masa Gus Dur. Jadi di awal perpindahan Habibie ke Gus Dur, kita akan bilang perekonomiannya tumbuh, kemudian sistem keuangan mulai menunjukkan tanda-tanda stabil, tetapi di tahun 2001, April tahun 2001 ternyata rupiah kembali melemah. Nah, ketika rupiah kembali melemah, dampaknya adalah yang semula berusaha untuk melakukan pemulihan ekonomi karena rupiah melemah, maka program pemulihan ekonomi menjadi terhambat pada masa Abdurrahman Wahid. Kemudian masa reformasi setelah Gus Dur itu beralih kepada Megawati. Nah, di sini yang cukup mengejutkan pada saat itu adalah di pemerintahan Megawati ini berhasil melepaskan diri dari hutang IMF yang sebelumnya hutang IMF itu digunakan untuk pemulihan ekonomi di zamannya Habibie. Nah, pada saat pemerintahan Megawati mengatakan pemutusan hubungan dengan IMF, dan yang selanjutnya yang dilakukan oleh Megawati adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar itu berhasil stabil kembali. Yang semula di zaman Gus Dur itu mengalami depresiasi, tetapi di zamannya Megawati nilai tukar rupiah mulai kembali ke tingkat yang stabil. Nah, ketika nilai tukar itu stabil, maka juga akan berefek pada harga-harga barang mulai terkendali. Nah, ketika harga barang terkendali, masyarakat bisa mampu untuk membeli sehingga tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara menjadi stabil. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh Megawati ketika kita bicara perekonomian adalah minat untuk melakukan investasi. Nah, pada saat itu suku bunga deposito yang ada, ya, itu dianggap kurang begitu menarik karena tingkat suku bunga deposito rendah, sehingga investor-investor kurang begitu minat untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Itu adalah permasalahan yang dihadapi oleh Megawati pada saat itu.
Kemudian kita beralih pada krisis finansial tahun 2008 ya. Jadi krisis finansial 2008 ini dialami di eranya setelah Megawati, yaitu era pemerintahannya SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika kita membahas krisis finansial global di tahun 2008, apa yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan global ini? Krisis keuangan global itu sebenarnya dialami pertama kali sumbernya adalah dari kredit perumahan yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, kredit perumahan yang ada di Amerika Serikat ini berdampak global, ya, berdampak menyeluruh ke seluruh dunia, ke negara-negara yang terkait. Nah, kenapa kredit perumahan yang terjadi di Amerika Serikat itu bisa berdampak kepada negara-negara lainnya, padahal kredit perumahannya terjadinya ada di Amerika Serikat? Nah, di sini akan kita coba lihat ya, ternyata kredit perumahan yang terjadi di Amerika Serikat pada saat itu ya, orang yang bisa mengakses kredit perumahan harusnya adalah orang-orang yang dianggap bankable, artinya orang-orang yang dianggap bisa melunasi kredit sesuai dengan jatuh tempo yang sudah ditentukan. Akan tetapi permasalahannya yang terjadi pada saat itu, ternyata lembaga keuangan selaku yang memberikan kredit properti dalam menyalurkan kredit ke masyarakat itu mereka tidak melakukan screening yang cukup bagus. Ya, artinya orang yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan kredit itu tetap dikasih kredit perumahan, sehingga pada saat jatuh tempo nantinya ada segerombolan atau sekelompok orang-orang tertentu yang nantinya tidak sanggup membayar, sehingga muncul yang namanya kredit macet. Nah, permasalahannya adalah kenapa kredit macet perumahan ini bisa menyebar? Ternyata lembaga pembiayaan sektor properti ya, itu ternyata untuk membiayai perumahannya, untuk membiayai investasi propertinya, ternyata modal yang didapat itu berasal dari lembaga keuangan ya, dan lembaga-lembaga investasi yang ada di berbagai dunia ya. Itu adalah permasalahannya. Jadi dengan dibangunnya properti atau perumahan yang ada di Amerika Serikat, ternyata modal yang didapat dari pembangunan properti itu didapat dari investasi dari berbagai macam investor yang ada di dunia, dengan cara katakanlah menerbitkan surat hutang. Nah, ketika kredit perumahan itu macet, katakanlah Anda menanamkan modal Anda ke Amerika Serikat untuk properti, dan tentu saja ketika Anda menanamkan modal, Anda menginginkan keuntungan, tetapi keuntungan itu tidak bisa didapat. Kenapa ya? Karena orang yang beli properti di Amerika Serikat itu tidak bisa bayar. Nah, ketika mereka tidak bisa bayar, maka efeknya adalah kepada para investor. Pihak investor itu pasti akan mengalami kerugian. Nah, permasalahannya adalah modal properti itu didapat dari aktivitas saham, aktivitas surat hutang. Nah, ketika kredit perumahannya macet, secara otomatis aktivitas pasar saham itu pasti akan mengalami chaos, akan mengalami goncangan. Begitu juga aktivitas di pasar keuangan juga mengalami goncangan juga, sehingga sekarang kita sudah bisa mengatakan kredit macet yang ada di Amerika Serikat itu nanti akan berdampak kepada setiap negara yang mereka menanamkan modalnya, baik membeli surat hutang atau membeli saham milik properti yang ada di Amerika Serikat. Itu yang menyebabkan kenapa ini dikatakan krisis keuangan global, karena dampaknya berdampak sistemik, menyeluruh. Krisisnya ada di Amerika Serikat, tapi negara-negara lain yang ikut menjadi investor juga akan menerima akibatnya.
termasuk Indonesia. Kemudian ketika kita berbicara apa dampak krisis finansial bagi Indonesia itu sendiri, setidaknya kita bisa menggolongkan 5 dampak. Yang pertama adalah pasar saham yang ada di Indonesia, ya, indeks harga saham gabungan yang ada di Indonesia itu mengalami penurunan. Karena balik lagi, krisis keuangan global ini yang terserang adalah pasar keuangan termasuk saham. Kemudian pasar obligasi menjadi turun nilainya, ya karena tadi kita membeli surat hutang properti yang ada di Amerika Serikat, tetapi pada saat yang bersamaan setelah jatuh tempo kita ingin mendapatkan keuntungan, itu tidak bisa karena ada kredit macet. Sehingga harga obligasi yang kita pegang itu pasti akan turun nantinya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi bank swasta itu diambang kebangkrutan. Kita cukup tahu ketika kita berbicara perbankan, untuk mendapatkan generate income atau mendapatkan keuntungan, ya, mereka biasanya juga bermain di saham ataupun obligasi, terutama bagi bank swasta. Kalau mereka obligasinya kolab, kemudian harga sahamnya hancur, tentu saja bank swasta akan mengalami kebangkrutan karena sebagian modalnya pasti sudah ditanamkan entah itu di saham ataupun di obligasi. Kemudian tidak diberlakukan penjaminan penuh. Untuk Indonesia pada saat itu ketika terjadi krisis 2008, krisis keuangan 2008, pinjaman-pinjaman atau dana-dana yang disimpan di lembaga-lembaga perbankan itu tidak dijamin secara penuh, dan ini cukup meresahkan katakanlah bagi para pemilik uang atau pemilik modal, karena uang yang sudah mereka simpan di lembaga-lembaga keuangan itu tidak sepenuhnya dijamin. Artinya ketika 1 miliar itu dianggap hilang, ya sudah, tidak 1 miliar nanti diganti oleh pemerintah 1 miliar, tapi mungkin hanya separuhnya karena tidak dilakukan penjaminan secara penuh. Dan yang kelima adalah ketika kita berbicara Bank Senturi. Saat itu Bank Senturi dikatakan dengan adanya dampak krisis keuangan ini, Bank Senturi mengalami kesulitan likuiditas. Artinya nasabah yang ingin mengambil dananya di Bank Senturi itu mengalami kesulitan karena Bank Senturi tidak memiliki sejumlah dana untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan dana kepada nasabahnya. Itu adalah dampak krisis yang terjadi di Indonesia, ya, dampak krisis finansial yang terjadi di Indonesia. Untuk menangani krisis yang terjadi pada tahun 2008, maka pemerintah karena sudah belajar dari krisis 97-98, ada langkah-langkah yang ditempuh secara cepat. Jadi kalau nantinya kita membandingkan parah mana krisis 97-98 dengan krisis 2008, kita akan bilang krisis 97 sama 98 itu adalah krisis terparah. Karena pada saat itu pertama kali Indonesia mengalami krisis dan tidak ada histori bagaimana cara menanganinya, ditambah dengan aktivitas politik yang kacau dan sistem ekonomi yang buruk pada saat itu. Tetapi di krisis 2008 ini, ketika kita berbicara politiknya tetap terkendali. Kemudian Indonesia pada saat itu untungnya, kalau kita bicara apakah banyak masyarakat yang bermain di investasi ataupun utang berjangka ataupun saham, kita akan mengatakan banyak tetapi tidak mayoritas. Itu yang menyebabkan pemulihan terhadap krisis 2008 itu bisa dilakukan dengan cepat. Bagaimana caranya? Kita akan bahas setelah ini. Untuk mengatasi krisis finansial 2008, pemerintah menetapkan 3 kebijakan. Yang pertama adalah ketika kita berbicara kebijakan yang nantinya dilakukan oleh lembaga
keuangan perbankan. Di situ ada yang namanya memperkuat fungsi lender of last resort Bank Indonesia. Apa maksudnya? Jadi di sini bank sentral ya itu bertugas untuk memberikan pinjaman kepada bank-bank komersial ya, entah itu bank konvensional, entah itu bank syariah yang mengalami kesulitan likuiditas. Jadi Bank Indonesia ditugasi untuk memberikan pinjaman kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas pada saat terjadinya krisis finansial. Itu yang pertama dilakukan. Kemudian yang kedua ya, kebijakan pemerintah adalah memperkuat peran LPS, lembaga penjamin simpanan. Jadi harapannya adalah ketika terjadi krisis, yang paling berdampak adalah mereka yang memiliki modal, mereka yang memiliki uang dan ditanam di lembaga keuangan atau non-bank ya, baik itu dalam bentuk tabungan, surat hutang ya, di mana mereka memiliki kekhawatiran uang yang mereka saving di lembaga keuangan itu nantinya tidak balik ketika banknya itu mengalami goncangan atau mengalami resiko ketika terjadinya krisis, maka perlu yang namanya lembaga penjamin simpanan. Harapannya dengan adanya lembaga penjamin simpanan ini ya, pihak pemilik modal nantinya tidak perlu khawatir uang yang sudah ditanam, uang yang sudah disimpan di lembaga keuangan itu nanti akan hilang karena negara akan menanggung melalui lembaga penjamin simpanan. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemerintah memiliki yang namanya jaring pengaman sistem keuangan. Jadi di sini pemerintah membuat aturan, membuat mekanisme, tata cara dan koordinasi antar lembaga. Bagaimana caranya kebijakan-kebijakan yang diterapkan itu mampu bersinergi satu dengan lain. Contohnya adalah dengan adanya kebijakan mikroprudensial, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan makroprudensial itu mulai dilakukan secara efektif dan efisien, dan kebijakan-kebijakan itu dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk meredam ya resiko keuangan yang berdampak sistemik. Itu adalah 3 kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meredam terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008. Demikian materi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.